Tiga tahara ini ada pada satu surat ini. Ada 3 jenis, yaitu berwudu, kemudian tayamum, dan mandi. Ya, ini terkait nanti juga Bapak Ibu kita mempelajari kembali tentang wudu. 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Kalau kita rinci potongan ayatnya, ini wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini potongan ayat tadi surat Al-Maidah ayat 6 sampai kata ini, sampai kalimat ilal ka'bain ini menunjukkan tentang syariat wudu, ya. Hai orang-orang beriman, idza kuntum ila salat, apabila akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai sikut, wa wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai kedua mata kaki, ya. Ini pelajaran SD, tapi saya ulangi supaya kita lebih paham secara dalilnya. Rasulullah pernah bersabda, kenapa wudhu ini harus dengan baik? Karena ternyata ketika wudhu kita baik, bisa menghapus dosa-dosa, mengeluarkan segala keburukan kita. Barang siapa yang berwudhu dengan sebaik-baiknya, maka keluar semua dosa dari tubuhnya hingga sampai di bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Rukun wudhu ada berapa? Pelajaran SD kelas 3. Kelas 2. Rukun wudhu ada berapa? Saking lamanya udah gak SD lagi, ya. 6. Ada berapa lagi coba? Saya 6. 6 berarti masih ingat pelajaran SD, ya. Rukun wudhu ada 6. 1, 2, membasuh muka. 3, mencuci tangan sampai sikut. 4, mengusap kepala. 5, membasuh kaki, mencuci kaki. 6, tertib. Alhamdulillah, berarti lulus kelas 2 SD-nya, ya. Tepuk tangan dulu buat hukum, ya. Bapak-bapak nggak ada yang jawab, Bu, berarti belum ada yang lulus SD lagi. Ada 6, ya, disebutkan 6 ini tadi, yang 3, yang 4, 2, 3, 4 disebutkan dalam surat Al-Maidah, ya. 6 tadi, ya. Wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Adapun niat dan tertib, niat adalah merupakan syarat dari amal dan tertib adalah berurutan caranya. Jadi anggotanya ada 4. Apa saja? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Tidak pakai lutut, pundak, ya. Itu olahraga. Bagaimana cara wudhu yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab Taharah. Urutannya kurang lebih seperti ini: membaca basmalah sebelum berwudhu. Dalam hadis Rasul bersabda, la salata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Tidak sah salat tanpa berwudhu, tidak sempurna wudhu tanpa membaca basmalah. Satu saat si Kabayan salat, Allahu Akbar. Kenal Kabayan, Bu? Hah? Kenal tidak? Nah, tidak, kenalan di mana, ya. Satu saat lagi sholat kentut, tuh kata temannya, batal Kabayan. Enggak. Batal tadi kentut, ya enggak. Kata di kentut, kan saya sholat juga nggak wudhu dulu, jadi nggak batal. Wudhu juga enggak. Dasar Kabayan, ya. Membaca basmalah sebelum wudhu, sempurnanya wudhu membaca basmalah. Ada yang tambahin nawaitu lirafil hadasil, silahkan, boleh. Enggak juga tidak apa-apa, karena dalam hadisnya riwayat Imam Muslim yang dicontohkan Rasul membaca basmalah. Berarti awali bismillahirrahmanirrahim, lalu membasuh kedua telapak tangan, mencuci tangan. Fa'inahu la ya'rifu aina batat yadahu, karena dia tidak tahu ketika tidur kemana tangannya tidur. Jangan-jangan Bapak Ibu tidur, tangan Bapak Ibu jalan-jalan, itu beli cireng, beli bala-bala kemana. Sehingga yang pertama kali dicuci adalah tangan, telapak tangan, karena ini yang paling mudah terkontaminasi atau bersentuhan dengan yang lain.
Yang ketiga berkumur-kumur dan beristinsak disertai istinsyaq dengan 3 kali cidukan. Jadi berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Itu namanya istinsyaq dan istinsyaq. Nanti kita praktekkan. Membasuh wajah 3 kali. Wajah itu muka gitu ya. Jadi mencuci muka atau membasuh wajah. Siapa yang harus mencuci muka? Tentu yang punya muka. Karena banyak orang yang cari muka. Berarti mukanya hilang ya, maka tidak boleh cari muka, apalagi cari lengan. Pengertiannya orang Sunda kalau itu Pak. Yang 5 membasuh tangan kanan 3 kali dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Ya, caranya tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Mengusap kepala sekali saja. Kedua telapak tangan dibasahi lalu dilewatkan atau diusapkan. Mulai dari bagian depan kepala ke belakang lalu kembali ke depan. Mengusap kedua telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga lalu mengusap bagian luar daun telinga dengan ibu jari. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, diawali kaki kanan 3 kali lalu kiri 3 kali. Kesembilan, membaca doa setelah wudhu. Doanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni minal baris. Baik Bapak Ibu, sambil mengulang pelajaran SD dan sambil mengingat-ingat, tentu juga sambil memperbaiki dan koreksi. Wudu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dalam bab taharah. Ya, saya akan praktek. Jadi awali dengan megangin maksudnya. Bukan senyuman, suruh megangin kalau senyum-senyum. Awali dengan Bismillah, ya bukan senyuman. Awali dengan Bismillah. Jadi kalau ini ada keran kita baca Bismillah. Cuci tangan terlebih dahulu. Ini sunnah ya, tidak termasuk wajib ataupun tapi sunnah. Rukunnya ada berapa tadi? 6. Cuci tangan, telapak tangan masuk sunnah, rukun tidak ada. Cuci tangan, kemudian istinsak dan istinsyaq, berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Jadi bukan kumur-kumur kemudian hidung di toyol-toyol begini ya, tapi satu kesatuan. Satu ngambil air itu, mulut ngambil air buat kumur-kumur, hidung menghirup air ke hidung. Itu ya, dibuang 3 kali. Kemudian mencuci muka, cuci muka. Mana batas muka? Yang biasa tumbuh rambut, kalaupun rambutnya sudah tidak ada seperti sebagian atau tidak ada sama sekali, biasa tumbuh rambut. Berarti batas ini ke bawah sampai dagu, ke samping sampai batas telinga. Telinga masuk muka atau bukan Pak? Bukan. Walaupun tidak punya telinga tetap punya muka berarti ya. Inilah batas muka kita. Maka dicuci batas muka tadi harus merata. Aduh sayang habis apa kemarin tuh? Skincare. Habis skincare gitu ya. Hanya ini saja yang enggak harus rata semuanya. Ya, tidak boleh ada yang terlewat. Itu ini skincare di hidung dilewat tidak boleh ya. Sama harus dibasuh dan merata ya. Kemudian tangan sampai sikut, batas sikut, bahkan Rasul menganjurkan yang namanya isbaqul wudu. Isbaqul wudu itu melebihkan dari anggota wudu. Kalau sikut lebihin 1-2 cm dari atas sikut supaya nggak kurang. Nah itu boleh ada lebih itu di dalam wudu, namanya isbaqul wudu. Tadi hadisnya kanan 3 kali, kiri 3 kali, bukan kanan kiri, kanan 1, kiri 1, kanan 2, kiri 2, bukan. Tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya, Mas gosala yadul yumna salah samarat, salasan, wa yadul yusra salasan. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Lalu mengusap kepala. Kalau muka, tangan menggunakan kalimat fatsilu, artinya mencuci. Kalau kepala menggunakan kalimat famsahu, usaplah. Apa bedanya mengusap dengan mencuci? Cung yang bisa boleh pulang. Gak ada yang bisa, berarti gak boleh pulang sampai hari Minggu.
Baik, ya Bu. Kalau mengusap airnya dikeluarin dulu, gitu kan? Kalau mengusap airnya, Maksudnya nggak sama mukanya, nggak sama airnya. nggak sama airnya. Kalau mengusap, kalau mencuci Sama airnya. sama airnya. Bagaimana anggota dewan? Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, boleh Bu. Jadi kalau mencuci itu harus merata. Kalau mengusap boleh tidak merata atau sebagian saja. Dan yang diusap adalah wamsahu ru'usakum. Ru'us itu dari kata rasul, artinya kepala, bukan rambut. Jadi walaupun tidak punya rambut, asal punya kepala harus diusap. Karena ada sebagian yang sudah tidak punya rambut ya, berarti tetap mengusap kepala. Gitu ya. Diusap. Tadi cara mengusapnya dari depan ke belakang, kembalikan ke depan. Nanti dalilnya kita rincikan khusus mengusap kepala. Karena ini masih sering salah, saya sering lihat yang mengusap kepala itu cuma rambut sedikit-sedikit. Ya, apalagi saya golok rambut yang belakang gitu ya. Nah, itu tidak. Tapi mengusap kepala itu dari depan ke belakang. Hadisnya minal akbar ilal adbar, dari depan ke belakang, kemudian faraja'ahu dikembalikan. Jadi cara mengusapnya begini. Kembalikan. Lalu telinga tadi muka belum, karena telinga bukan dari bagian dari muka, maka telinga bagian dari kepala. Setelah mengusap kepala, langsung mengusap telinga dengan bagian dalam oleh ibu jari, bagian luar oleh jempol. Seperti ini. Bagian dalam oleh telunjuk, bagian luar ibu jari. Ibu jari sama jempol sama. Udah malam. Bagaimana kalau kita tidur saja, setuju? Terakhir kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai kedua mata kaki. Bahasa Sundanya memuncangan orang Jawa bilang polo. Ya. Polo, bukan kikil kalau kikil. Sikil. Nah, sampai mata kaki itu batas minimal. Jadi gak boleh kurang. Satu ketika Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang terlihat misla dufarin, sebesar kuku. Sudah kembali. Kalau sampai akhir lumayan. Rasulullah menegur sahabat yang sholat, kata Rasulullah ulangi sholatmu. Wudu lagi, ulangi wudumu, ulangi sholatmu. 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, ulangi wudumu, ulangi sholatmu. Kata sahabat tadi, apa salah saya ya Rasul? Fa'innaka misla dufarin minan nar. Tuh di kakimu ada sebesar kuku, bisa mengakibatkan masuk ke neraka. Jadi 1 kuku saja bisa masuk neraka kalau anggota wudu tidak tersuci. Maka dianjurkan untuk isbagul wudu, dilebihkan ya. Selesai wudu kemudian membaca doa. Ini disunahkan. Kalau nggak hafal cukup baca syahadat, cukup Pak. Doanya boleh doa yang lain. Tapi doa ini sangat bagus walaupun hadisnya lemah sebenarnya terkait doa ini, artinya boleh baca doa yang lain. Kalau baca ini juga bagus. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku golongan orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan golongan orang yang suci, waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikan dia hamba yang saleh. Belum? Bisa dipahami? Insyaallah ya, jangan salah lagi wudunya ya, sedang diajarin. Maka apabila dia melakukan itu semua, niscaya 8 pintu surga akan terbuka baginya dan dipersilakan untuk masuk surga melalui pintu mana saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi wudhu saja kalau benar, insya Allah pembuka surga bagi kita. Lanjut. Khusus mengusap kepala, ini ada beberapa dalil. An Ali radhiyallahu an fi sifatul wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa massa bi ra'si wahidatan. Jadi kalau kita berwudu sempurnanya wudu itu 3 kali. Kumur-kumur huruf air ke hidung 3 kali, mencuci muka 3 kali, tangan 3 kali. Khusus kepala karena Rasulullah massa bi ra'sihi wahidatan, mengusap kepalanya 1 kali. Jadi khusus kepala 1 kali. Jadi boleh 1 kali seluruhnya, boleh 2 kali, boleh 3 kali, khusus kepala tetap sekali. Ini dalilnya ya. Kemudian tentang mengusap kepala,
Caranya, wa masaha ra'sahu biyadihi fa'aqbala biha wa adbara. Mengusap kepala dengan kedua tangan dimulai dari bagian depan, menariknya sampai bagian tengkuk. Wa bada bi qadamin ra'si hatta dhaba biha ila qafa summa raddahuma ila makanil ladzi bada minhu. Sudah sampai ke tengkuk lalu menarik kembali ke tempat semula. Jadi tadi caranya ke depan, ke belakang, kembalikan ke depan. Begitu caranya. Bukan hanya depannya saja. Begitu. Lanjut. Bi amrori yadaini min maqadimi ila faqa wa raddihima ilaihi. Menjalankan kedua telapak tangan bagian depan sampai tengkuknya dan kembalikan ke tempat semula. Ini hadis sampai sama yang tadi, beda riwayatnya saja. Nah, kemudian mengusap telinga, karena telinga tadi bagian dari kepala. Ya, dari Abdullah bin Amr tentang sifat tubuh Nabi, kemudian Nabi SAW mengusap kepala dan memasukkan dua jari telunjuk beliau ke dalam dua telinga, mengusap bagian luar kedua telinga dengan kedua ibu jari beliau. Jadi bagian dalamnya oleh telunjuk, bagian luar oleh ibu jari. Lanjut, tadi yang 6 adalah rukun. Ya, ada sunnah. Apa saja sunnahnya? Mencuci dua telapak tangan sambil membaca basmalah. Tadi sebelum kita memulai wudu, mencuci tangan dan membaca basmalah. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menyilang-nyilang jenggot. Bagi yang jenggotnya panjang, ya, bahasa Arabnya balagadona, bahasa Arab dan Sunda itu ya. Itu disilang-silang sampai pori-pori dari kulit dari yang ada tumbuh jenggot itu tercuci dengan sempurna. Seluruhnya diulang 3 kali, kecuali kepala disunahkan 3 kali dan tidak lebih dari 3. Ada yang was-was tuh sampai 4 kali 5 kali, aduh takut dia sempurna. 3 itu sudah sempurna. 1, 2, 3 sempurna dan tidak lebih dari 3. Lebih dari 3 terlarang. Ya. Mendahulukan yang kanan, melebihkan dalam basuhan dan disebut dengan isbagul wudu tadi. Menjelang-jelang jari tangan dan jari kaki. Nanti setiap jari langsung disilang. Ketika tangan, kaki juga demikian. Berdoa sambil menghadap kiblat. Tadi doanya mulai dengan membaca syahadat. Kemudian apa saja yang membatalkan wudu? Nah, ini yang tadi Pak kasus yang tadi umroh ya. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan, dubur bagian belakang. Baik yang keluar dari depan maupun belakang membatalkan wudu, baik dalam bentuk benda padat, cair maupun gas. Ya, benda padat namanya BAB, benda cair BAK, benda gas BAS. Tahu BAS Pak? Buah angin sepoi-sepoi. Itu membatalkan. 2, hilang kesadaran dalam artian pingsan. Ya. Bagaimana kalau tidur? Batal wudu tidak Pak? Batal wudu tidak Bu? Batal. Wah, anggota dewan beda pendapat lagi. Saya tanya bapak-bapak, batal wudu tidak Pak? Kalau batal, bapak-bapak Jumatan pada batal. Tadi Jumatan pada tidur. Tahu dari mana saya? Alhamdulillah agak jarang tidak jadi khotib, hampir setiap Jumat khotibah. 50% peserta Jumatan itu tidur. Saya alhamdulillah jadi khotib karena nggak bisa tidur kalau jadi khotib. Siap Jumat saya jadi khotib, satu saat saya sakit nggak bisa jadi khotib, akhirnya jadi makmum, tidur juga lah. Ternyata enak tidur sampai 5 kali. Gara-gara bapak-bapak itu saya ngikutin bapak-bapak sebenarnya. Nah, hilang kesadaran ya, artinya dia pingsan, dia mabuk, dia batal wudunya. Kalau tidur tidak membatalkan wudu. Sebab pernah para sahabat dan Rasulullah tertidur, para sahabat menunggu Rasul sholat, memimpin sholat imam. Mungkin kalau di kita Isya biasa jam 7, setengah 8, para sahabat menunggu Rasul udah datang sampai mereka tertidur. Datang Rasul malam sekali jam 11, jam setengah 12. Rasul sholat, para sahabat langsung bermakmum. Para sahabat tidak ada yang berwudu, Rasul pun tidak menyuruh berwudu. Artinya tidur tidak membatalkan.
Hanya kenapa setelah tidur dianjurkan berwudu, tajdidul wudu, memperbarui wudu? Karena bisa jadi katanya kalau pintu atas tertutup, pintu bawah suka terbuka. Kalau nggak percaya, bangun tengah malam ya, suka ada saja yang lagi tidur tuh keluar gas. Nah itu ya, antisipasi saja. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang termasuk batal wudu, khusus tayamum apabila menemukan air sebelum sholat. Saya kira ini sudah kita pahami ya, dipercepat. Nah, يبدأ الواحد ايش؟ يستر. sebentar Pak. Nah, bagaimana kalau airnya terbatas? Contohnya saat kita tawaf. Tentu nggak bisa wudhu ideal seperti tadi, mulai kumur-kumur, airnya juga pakai keran. Nanti kalau Bapak Ibu berwudhu batal di tawaf, atau termasuk biasanya di Muzdalifah, khususnya di Muzdalifah ya, karena susah air jauh, mau wudhu jauh, atau juga mungkin di Arafah, Bapak Ibu bisa lakukan wudhu darurat berikut ini ya. Jangankan satu botol ini, 1 gelas air jam-jam atau cangkir kecil atau gelas kecil itu cukup untuk berwudu. Kita lihat saya ini akan berwudu dengan air yang terbatas. يبدأ الواحد ايش؟ يستر. Ini dicontohkan lengkap dari mulai بعدين يقول ايش؟ siwak, بسم الله. kemudian berkumur-kumur menghirup air kehidupan. Tangan dulu. Nah, dia melakukan yang 2 kali, marut kali. Nanti di dalam Masjidil Haram nggak usah pakai unsur seperti ini ya. هاي مرتين. Nah, menyiram-nyiram jenggot, mencuci muka ya. Yang lain dia ngambil yang 2 kali. Nah, jadi yang penting itu bukan banyaknya air, tapi meratanya semua anggota tubuh itu, semua anggota wudhu maksudnya itu terkena air. Baru tahalul, baru selesai tahalul dulu. Mengusap kepala, kemudian telinga, nah, kemudian mencuci kaki, dan tentu menyilang-nyilang. Kalau tadi menyilang-nyilang tangan, menyilang-nyilang jari kaki. Nah, seperti ini. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hanya setengah gelas. وهي وضوءها. Setengah gelas bisa sempurna. Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan nanti di tawaf kalau batal, nanti di Muzdalifah kalau sulit, tempat toilet jauh, mau wudhu susah, tetapi harus sholat wudhulah seperti tadi. Bisa? Ya, selamat berpraktek ya.